Pada tahun 1993, para ilmuwan menemukan teknologi baru yang dikenal dengan CRISPR yang memungkinkan mereka mengobati penyakit yang tidak dapat disembuhkan melalui rekayasa genetika. Namun pada tahun 2016, pemerintah melarang penggunaan CRISPR karena khawatir disalahgunakan, bahkan berpotensi sebagai senjata pemusnah massal. Saat ini stasiun luar angkasa Athena 1 dalam keadaan hancur, dan seluruh kru tewas kecuali Carey. Ia meminta bantuan dari ruang kendali, namun bosnya tak mau membuka pintu kapsul penyelamat kecuali Carey mengambil sampel mutagen terlebih dahulu. Tak ada pilihan lain, Carey menelusuri reruntuhan dan mengamankan 3 sampel tersebut. Di tengah jalan, ia bertemu dengan sebuah monster. Ternyata sebuah eksperimen gagal telah menciptakan tikus mutan yang mengerikan. Dan sekarang, tikus itu mengejar Carey. Carey pun melarikan diri, menghindari reruntuhan dan kekacauan itu secepat mungkin. Ia berhasil masuk ke dalam kapsul penyelamat, tepat sebelum tikus itu menangkapnya. Carey pun meluncur dan melihat stasiun itu meledak. Dan ternyata, amukan monster itu telah merusak kapsul itu juga. Kapsul itu meledak dan Carey pun terbunuh. Puing-puing kapsul itu jatuh ke bumi. Beberapa waktu kemudian, di cagar alam Marga Satwa San Diego, ahli primatologi, Davis bersama temannya Nelson dan 2 teman lainnya sedang melihat kandang gorila. Anggota baru kandang itu, Pavo, terlihat agresif dan mengganggu para betina. Davis lalu memakai bahasa isyarat untuk menenangkannya. Pada saat yang sama, sahabat baik Davis, George, muncul, dan kehadirannya membuat Pavo menjadi agresif lagi. Salah satu petugas ketakutan dan melarikan diri. Pavo pun mengejar dan menangkapnya. Namun sebelum terjadi sesuatu yang serius, George datang dan mengusir Pavo. Setelah itu, George dan Davis berguyon menggunakan bahasa isyarat. Davis lalu mengingatkan George bahwa Pavo adalah bagian dari keluarganya sekarang, sehingga dia juga harus dilindungi. Saat Davis mengajak George untuk tos, ia mengacungkan jari tengahnya. Sebelum pulang kantor, salah seorang karyawan mengajak Davis berkencan, tapi ia menolaknya. Nelson pun mengolok Davis. Ia bilang bahwa Davis lebih memilih hewan daripada manusia. Malam harinya, 3 wadah mutagen yang dibawa Carey dari luar angkasa jatuh ke bumi. Salah satunya jatuh di cagar alam itu dan menyemburkan isinya ke George. Mutagen kedua jatuh di hutan dan ditemukan oleh seekor serigala. Sementara yang ketiga jatuh ke sungai dan ditelan oleh seekor buaya. Keesokan harinya, Davis tiba di cagar alam dan mendengar berita buruk dari Nelson. George berperilaku sangat agresif dan bersembunyi di kandang beruang grizzly. George ternyata telah membunuh beruang itu. Saat Davis mencari George, dia menemukan George juga terluka oleh beruang itu. George merasa sedih. Ia mengaku bersalah dan meminta maaf. Namun hal yang paling mengejutkan adalah George tumbuh lebih besar dari ukuran sebelumnya. Davis dan timnya lalu menyelidiki area tersebut dan mereka pun menemukan wadah mutagen itu. Davis kemudian menyimpannya untuk diteliti. Beberapa waktu kemudian, dia melihat hasil pemeriksaan darah George. Davis pun kaget karena terdapat konsentrasi hormon mematikan dalam tubuh George, dan seharusnya George telah terbunuh karena itu. Nelson pun sempat berpikir George mungkin seharusnya disuntik mati, tapi Davis menolak sampai mereka mengetahui perkembangannya lebih lanjut. Di tempat lain, 2 bersaudara, Brett dan Claire, tengah bertengkar. Perusahaan mereka, Energene, adalah perusahaan yang bertanggung jawab terhadap penelitian mutagen itu. Brett marah atas semua kerugian yang timbul akibat ledakan di stasiun luar angkasa itu. Di satu sisi, Claire senang dengan hasilnya, karena tikus mutan itu mengkonfirmasi keberhasilan eksperimen proyek Rampage mereka. Dia juga mengatakan bahwa mereka masih memiliki harapan menemukan salah satu lokasi jatuhnya kontainer mutagen itu. Ia pun menyewa Burke dan layanan militer pribadinya untuk mengambilnya. Burke dan timnya pun pergi ke hutan. Mereka menemukan wadahnya telah rusak dan kosong, dan semua serigala telah terbunuh. Mereka pun melaporkan hal itu pada Claire. Claire pun mengatakan bahwa serigala itu sedang mengalami mutasi. Ia lalu memerintahkan Burke untuk menangkap makhluk itu. Di pusat kota, Kate melihat berita tentang tragedi Athena 1 dan serangan George pada seekor beruang. Karena ia adalah mantan ilmuwan di Energene, Kate pun bergegas menuju cagar alam. Ia memberitahu Davis bahwa wadah yang ditemukan olehnya adalah sampel yang dia buat. Davis skeptis terhadapnya. Namun Kate mulai menyebutkan semua gejala yang dialami George untuk membuktikan bahwa dialah satu-satunya orang yang paling mengerti dan paham bagaimana menyembuhkan George. Ternyata mutagen itu merekayasa DNA George dengan mencampurnya dengan DNA hewan lain, sehingga George tumbuh dengan cepat dan menjadi lebih agresif. Tiba-tiba George mengamuk dan mendobrak kandangnya lalu melarikan diri. Ia pun mulai mengamuk di cagar alam itu dan mengacaukan para pengunjung. George menghancurkan mobil-mobil dengan tinjunya. Polisi pun tiba dan bersiap untuk menembaknya. Tapi Davis turun tangan dan berhasil menenangkan George dengan bahasa isyarat. Polisi-polisi itu pun meletakkan pistolnya. Namun tiba-tiba, seorang sniper di helikopter menembak George dengan anak panah penenang. Sementara itu di hutan, Burke dan timnya bertemu dengan Ralph, serigala yang mengalami mutasi itu. Ia berhasil ditembak dari helikopter. Mereka lalu mendarat untuk mencari tubuhnya, namun tubuhnya hilang. Mereka lalu menemukan jejak kaki besar di tanah yang membuat beberapa tentara ketakutan. Tak lama kemudian, Ralph menyerang dan mulai membunuh semua tentara itu satu persatu. Mereka pun mencoba membela diri dan menembaknya dengan senjata mereka. Namun tembakan mereka tak berpengaruh padanya. Ralph memiliki kulit yang sangat tebal sehingga peluru hanya membuatnya gatal-gatal. Ralph juga tumbuh begitu besar sehingga dia bisa melompat dengan sangat tinggi dan menyerang helikopter itu sampai hancur.
Di darat hanya Burke yang selamat, dan ia mencoba melawan serigala itu sendirian. Tapi sayang Ralph dengan sangat mudah menelannya. Malam harinya Davis dan Kate ditangkap oleh agen Russell karena dianggap melakukan eksperimen ilegal pada George. Mereka lalu dibawa bersama George menggunakan pesawat. Saat Davis melihat George dalam sangkarnya, ia melihat luka George telah sembuh. Russell kemudian menginterogasi mereka. Ia membuli Davis karena keluar dari militer hanya untuk merawat hewan. Russell mengabaikan peringatan Davis dan Kate tentang bahayanya membawa George menggunakan pesawat. Russell juga mengungkap bahwa Kate dipecat dari Energene 2 tahun lalu karena ia mencoba mencuri riset perusahaan. Dan ia pun menghabiskan 13 bulan di penjara. Saat itu Kate juga mengaku bahwa sebenarnya ia tidak bisa menyembuhkan George. Dan sekarang Davis pun tidak percaya lagi padanya. Kembali di Energene, Claire mengetahui bahwa Kate telah ditangkap dan Brett berpikir bahwa Kate sedang mengumpulkan bukti untuk menggulingkan perusahaan mereka. Mereka pun melihat Kate sebagai ancaman. Claire lalu mengatakan bahwa ia memiliki antidot untuk mutagen itu. Jadi dia pun menyusun sebuah rencana. Ia berencana menarik hewan-hewan yang mengalami mutasi itu ke gedungnya menggunakan gelombang radio berfrekuensi rendah. Lalu militer akan menunggu dan membunuh mereka. Dengan begitu, ia dengan mudah mengumpulkan DNA mereka kemudian menjualnya. Claire tak mengkhawatirkan Kate karena dia yakin sebentar lagi George akan membunuh semua orang di pesawat itu. Ketika Claire mengaktifkan perangkat tersebut, Ralph menghentikan amukannya di jalanan dan mulai berangkat menuju kota. Di tempat lain, Lizzie, buaya mutan itu juga merasakannya dan pergi ke arah yang sama. Di dalam pesawat, George masih dalam kondisi pingsan, tapi alat Claire itu membuatnya bangun dengan sangat marah. George menghancurkan sangkar dan barang-barang di sekitarnya. Ia melempar orang-orang dengan sangat mudah layaknya melempar kapas. Para tentara itu lalu menembaknya, namun tak berhasil. Russell mencoba mengejarnya, namun ia pun berakhir di bawah kaki George. Davis lalu mencoba berbicara dengannya. Namun saat itu seorang tentara lain menembaknya lagi. George pun kembali mengamuk. Sebuah peluru mengenai bahan peledak dan seketika menghancurkan turbin pesawat. Pesawat pun mulai terjun bebas. Sementara George terjepit di dinding oleh kereta dorong, Davis bergegas memasang parasut dan mengikat Kate dan Russell pada dirinya. Mereka berhasil melompat dari pesawat tepat sebelum pesawat itu jatuh bersama George di dalamnya. Sesaat setelah mendarat, mereka memeriksa lokasi kecelakaan dan tak menemukan tubuh George di sana. Mereka melihat jejak kaki George di tanah yang menunjukkan bahwa George selamat dan sekarang ia sedang berlari menuju kota. Beralih ke gedung Energene, Claire marah besar mendengar Kate selamat dari kecelakaan itu. Petugas federal datang ke sana untuk mengambil semua sampel penelitian dan catatan perusahaan. Untuk membersihkan namanya, Claire memberitahu para petugas bahwa semua kekacauan yang disebabkan oleh makhluk-makhluk ini adalah ulah Kate. Kembali ke Davis, ia meninggalkan Kate karena ia merasa lelah melihat sisi buruk manusia yang sering ia alami selama masa perang. Ia mengatakan bahwa saat ia menyelamatkan George, gorila itu masih bayi. Ia bersembunyi di bawah mobil sambil menyaksikan orang-orang membantai ibunya. Kate kemudian meminta Davis mendengar alasannya mengapa ia menciptakan CRISPR. Kate mengatakan bahwa ia ingin menyembuhkan penyakit mematikan yang diderita saudaranya. Tapi ketika perusahaan ingin mengubah mutagen itu menjadi senjata, Kate berusaha menghancurkannya. Dia pun lantas dipenjara karena masalah itu. Dan saat ia masih mendekam di penjara, saudaranya meninggal. Russell pun tersentuh mendengar percakapan mereka. Dia merasa bangga pada Davis dan Kate. Russell lalu menghubungi anak buahnya untuk menyelamatkan mereka. Mereka kemudian dibawa ke pangkalan udara, di mana Kolonel Blake menunjukkan rekaman George dan Ralph sedang berlari menuju kota. Davis mengatakan bahwa tak mungkin gorila dan serigala pergi secara bersamaan menuju arah yang sama. Kate mengatakan bahwa mereka mungkin terpanggil oleh sesuatu. Kate berasumsi bahwa Claire sedang menunggu mereka dengan antidot. Russell setuju dengan pendapat mereka, tapi Blake tidak ingin melibatkan warga sipil. Blake lalu mengirim mereka ke tempat lain. Saat di luar pangkalan, Davis mencoba bernegosiasi dengan para tentara agar melepas mereka, namun usahanya tak berhasil. Ia pun bertarung dan dengan cepat menjatuhkan 2 tentara itu sekaligus. Saat mereka mencoba mencuri helikopter, Russell melihat mereka. Tak disangka, Russell lalu memberikan kunci dan telepon agar mereka tetap terhubung. Sementara itu, pasukan Blake sedang berusaha menghentikan makhluk-makhluk itu. Tapi senjata-senjata dan bom mereka tidak mempan terhadap mereka. Seluruh pasukan pun tewas. Hal ini membuat Blake memutuskan untuk mengungsikan kota sebelum makhluk-makhluk itu tiba. Russell lalu mengirimkan informasi tersebut kepada Davis. Namun ia tak yakin mereka bisa mengungsikan semua orang tepat waktu. Ketika George dan Ralph tiba di kota, kekacauan pun terjadi. Mereka meruntuhkan bangunan, menghancurkan kendaraan, dan bahkan menyerang setiap helikopter yang mendekat. Pasukan militer berusaha menghalau mereka dengan tank dan persenjataan berat lainnya, tapi tidak ada yang berhasil. Makhluk-makhluk itu terus merusak segala sesuatu yang ada di depan mereka. Beberapa saat kemudian, Lizzie pun tiba melalui sungai. Ia bergabung dengan keduanya dan menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Lizzie bahkan menggunakan mulut besarnya untuk menggigit tank dan jet yang menghalangi jalannya.
Dengan putus asa, Blake memerintahkan anak buahnya menyiapkan bom untuk menghancurkan separuh kota. Russell meminta Blake mengubah pikirannya dan menjelaskan bahwa Davis dan Kate dalam perjalanan untuk mengambil antidot itu. Tapi Blake tak percaya pada mereka karena mereka telah mencuri helikopternya. Blake pun mengusir Russell keluar. Pada saat itu, Russell menerima hasil investigasi yang ditemukan di perusahaan itu. Russell lalu meminta untuk dijemput agar ia dapat segera melakukan penangkapan. Sementara jet yang membawa bom tengah lepas landas, Davis dan Kate berhasil sampai di Energene dan mencuri 3 tabung antidot. Namun, Claire melihat mereka melalui CCTV dan datang untuk menghentikan mereka. Claire menjelaskan bahwa antidot itu memang menghentikan agresi mereka, tapi tetap akan mempertahankan ukuran mereka. Claire lalu mengambil tabung itu dari Kate dan menembak Davis. Davis pun jatuh pingsan. Setelah itu, Claire lalu menyandera Kate dan membawanya ke atap bersamanya. Tapi sebelum mereka melarikan diri dengan helikopter, George naik ke atas gedung dan menghancurkan ekor helikopter itu. Kejadian itu hampir membunuh Kate. Tapi pada saat itu Davis kembali dan menyelamatkannya. Davis mengatakan bahwa peluru itu tidak mengenai organ vitalnya. Sementara George sedang berupaya menghancurkan antena itu, Kate mengatakan kalau ia berhasil menyimpan salah satu antidot itu. Setidaknya mereka masih bisa menyelamatkan George. Claire sekali lagi datang mengancam mereka lagi. Kate pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menaruh antidot itu ke dalam tas Claire, kemudian ia meninjunya. Pada saat yang sama, Davis memanggil George, dan George pun datang lalu menelan Kate. Ia pun mendapatkan antidotnya. Sementara itu, Brett berusaha kabur melalui tangga. Dia membawa laptopnya dan seekor tikus eksperimental bersamanya, berharap suatu hari ia bisa melanjutkan bisnisnya. Brett pun bertemu dengan Russell di lantai bawah. Brett lalu memberikan barang-barang bawaannya itu pada Russell sebagai imbalan agar ia dibiarkan pergi. Namun saat Brett hendak keluar, tiba-tiba ia tertimpa puing-puing yang jatuh, dan ia pun tewas. Di luar, Lizzie dan Ralph bergabung dan menghancurkan bangunan, sementara George mulai merasa tenang berkat antidot itu. Davis dan Kate naik ke helikopter yang rusak itu tepat sebelum gedung itu runtuh. Helikopter itu pun jatuh, tapi entah bagaimana keduanya berhasil selamat. Davis kemudian melihat masih banyak warga sipil di sekitar sana, sedangkan George akhirnya merasa lebih baik. Lizzie dan Ralph sedang bertarung satu sama lain. Davis pun mengatakan pada Kate agar pergi mencari Russell. Sementara itu, ia tengah bersiap-siap dan bergabung dalam pertarungan itu bersama George. Makhluk-makhluk itu bertarung dan saling bertukar pukulan dengan ganas, yang pada akhirnya Ralph terbunuh oleh Lizzie yang menggigitnya di leher. Dan sekarang tinggal George versus Lizzie. George tampaknya kesulitan menghadapi Lizzie. Davis pun membantu dengan menembak Lizzie dengan peluncur granat. Sayangnya Lizzie terlalu kuat, dan granat itu tidak banyak berpengaruh padanya. Lizzie pulih dengan cepat lalu melempar George ke arah sebuah bangunan. Hal ini menyebabkan sebatang besi menembus dada George. Lizzie kemudian menggigit George dan mencoba mengakhirinya. Namun Davis membantu George. Ia menembak Lizzie menggunakan meriam helikopter untuk mengalihkan perhatiannya. Lizzie pun terperdaya dan mulai mengejar Davis. Davis pun hampir terbunuh. Namun tiba-tiba George mengambil sebatang besi dan melompat ke udara lalu menusuk mata Lizzie. Akhirnya pertarungan itu pun selesai. Kate bertemu dengan Russell dan memberitahunya tentang antidot itu. Russell kemudian menghubungi Blake dan menyampaikan pesan itu. Blake melihat kejadian itu di layar dan memutuskan untuk membatalkan misi pengembomannya. Blake pun mengerti bahwa George berada di pihak mereka. Sayangnya, George pingsan setelah memenangkan pertarungan itu, dan Davis pun sedih melihat penderitaan sahabatnya itu. Beberapa saat kemudian saat Davis hendak pergi, Davis melihat George bergerak dan ia pun menyadari bahwa George sedang bergurau. George pun mengacungkan jari tengahnya pada Davis, kemudian mereka tos. Sekarang misi Davis berikutnya adalah mencari tempat di mana mereka dapat menempatkan George.